Di antara hiruk-pikuk pasar, seorang janda kaya terjatuh dan kesakitan. Tak ada yang peduli, kecuali seorang pengemis yang datang menolong. Tapi ia tak sangka, dari pertolongan kecil itu akan membuat hidupnya berubah. Alarm berbunyi pukul 5 pagi, tapi Vina sudah lebih dulu membuka mata. Rutinitasnya selalu sama, mandi, berdandan sederhana, lalu masuk ke dapur. Di sanalah ia menyiapkan sarapan untuk anak sematawayangnya yang baru berusia 8 tahun. Bagi Vina, sesibuk apapun dirinya sebagai CEO perusahaan properti besar, membuatkan makanan favorit sang anak adalah bentuk cinta yang tak bisa tergantikan. Hari itu, ia berencana membuatkan sandwich telur keju dengan saus spesial, menu kesukaan putranya. Tapi saat membuka lemari dapur, wajahnya mendadak muram. Roti tawar habis, telur tinggal 1, dan keju pun hanya tersisa seiris tipis. Aduh, bisa kacau kalau nggak segera ke pasar, gumamnya sambil menutup lemari dengan sedikit keras. Jam dinding menunjukkan pukul 6:15. Waktunya benar-benar mepet, sementara rapat direksi akan dimulai pukul 8 tepat. Dengan tergesa-gesa, Vina mengambil kunci mobil dan tas kerja, lalu berlari kecil keluar rumah. Meski penampilannya rapi dengan kemeja blush pink dan rok hitam selutut, aura elegan tetap terpancar dari dirinya. Setibanya di pasar tradisional dekat rumah, Vina langsung menuju kios sayur dan roti langganannya. Jalan becek dan sempit jelas tidak cocok untuk sepatu hak tinggi yang ia kenakan. Namun ia tak punya pilihan. Tiba-tiba, cerak, suara patahan itu terdengar nyaring. Hak sepatu Vina patah tepat di tengah keramaian pasar. Tubuhnya oleng, dan sebelum sempat menyeimbangkan diri, ia terjatuh. Rasa nyeri langsung menusuk pergelangan kakinya. Aduh, serunya spontan, wajahnya menegang menahan sakit. Orang-orang di sekitar hanya melirik sekilas, lalu kembali pada aktivitas masing-masing. Tak ada yang peduli. Vina berusaha bangkit, tapi rasa sakit di kakinya semakin parah. Napasnya memburu, jantungnya berdegup cepat. Ketika hampir putus asa, seorang pria berpenampilan lusuh mendekat. Rambutnya acak-acakan, kaos biru mudanya kusam, celana pendek dan sandal jepitnya kotor. Di tangannya tergenggam sebuah mangkok oranye. Ia jongkok di samping Vina dan berkata dengan suara serak tapi ramah, "Bu, perlu saya bantu?" Vina menoleh, sedikit terkejut. Yang menolongnya bukan satpam pasar, bukan pula pembeli lain, melainkan seorang pengemis. Ia terdiam, mencoba menahan rasa sakit di kakinya. Dari sekian banyak orang yang lewat, justru seorang pengemis yang menawarkan bantuan. Pria itu meletakkan mangkok oranyenya ke tanah, lalu menatap kaki Vina. "Ibu jatuh gara-gara hak sepatunya patah, ya? Coba jangan dipaksa berdiri dulu. Saya bantu, ya?" Suaranya tulus, meski kasar. Dengan sedikit ragu, Vina mengangguk. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Maman, meraih lengan Vina, menopangnya dengan hati-hati. Bau keringat dan pakaian kotornya membuat Vina agak risih, tapi rasa sakit di kakinya jauh lebih menyiksa. "Duduk dulu, Bu. Di situ aja," ujar Maman sambil menunjuk peti kayu kosong di dekat kios sayur. Ia menurunkan tubuh Vina perlahan. Vina mendesah lega meski wajahnya masih tegang. "Terima kasih," katanya singkat, berusaha menjaga wibawa meski sadar dirinya sedang terlihat lemah. Maman jongkok lagi, menatap kaki Vina yang mulai memerah. "Kayaknya keseleo, Bu. Kalau dipaksa jalan, bisa tambah parah." Tanpa banyak bicara, ia menyobek sedikit ujung kaosnya dan melilitkannya ke pergelangan kaki Vina, membuat perban darurat. Gerakannya cekatan, seolah sudah sering melakukannya. Vina menatap heran. "Kamu, dari mana bisa tahu cara begitu?" Maman tersenyum samar. "Dulu saya pernah kerja serabutan, Bu. Kadang bantu orang yang kecelakaan kecil. Jadi ya, tahu sedikit." Sekejap, rasa curiga Vina berubah menjadi kagum. Lelaki lusuh itu bukan sekadar peminta-minta. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara, tenang, tulus, dan berpengalaman.
Tapi waktu terus berjalan. Vina sadar, ia masih harus ke kantor. Ia menggigit bibir, bingung antara rasa sakit dan kewajiban. Aku harus pergi. Ada rapat penting, gumamnya gusar. Maman menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan. Kalau ibu percaya, saya bisa antar sampai ke mobil. Biar nggak makin sakit. Vina bimbang. Seorang CEO yang selalu menjaga citra, kini harus ditopang seorang pengemis, tapi tak ada pilihan lain. Ia pun mengangguk perlahan. Dengan langkah terpincang-pincang, Vina berusaha bangkit. Maman sigap menopangnya. Lengan kurus pria itu terasa kuat meski tampak rapuh. Orang-orang di sekitar pasar mulai melirik heran. Wajah Vina memerah, malu jadi pusat perhatian. Cepat antar aku ke mobil. Jangan lama-lama, bisiknya agak ketus. Maman hanya terkekeh kecil. Tenang aja, Bu. Saya nggak niat bikin ibu malu. Mereka berjalan perlahan menembus kerumunan. Setiap langkah membuat Vina makin sadar akan kontras besar di antara mereka. Dirinya, dengan pakaian rapi, wajah cantik, dan aroma parfum mahal. Dan Maman, dengan baju kumal, celana kotor, dan sandal jepit bolong. Ada perasaan aneh di dada Vina. Campuran antara gengsi, malu, tapi juga rasa hangat karena tidak dibiarkan sendirian. Sesampainya di mobil, Vina buru-buru membuka pintu dan duduk di kursi pengemudi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum sempat menutup pintu, Maman mengetuk kaca mobil. Ibu, maaf kalau lancang. Kakinya harus dikompres atau diurut sedikit biar nggak bengkak. Kalau nggak, nanti susah jalan, katanya serius. Vina menatapnya tajam. Kamu ini siapa? Sebenarnya, pengemis kok ngomongnya kayak dokter aja. Maman terdiam sebentar, lalu tersenyum samar. Saya bukan siapa-siapa, Bu, cuma orang yang kebetulan tahu sedikit, itu aja. Vina sebenarnya masih ingin bertanya lebih jauh, tapi waktu terus berjalan. Ia menyalakan mesin mobil, merogoh dompet, dan mengeluarkan selembar uang 100.000. Ini, katanya sambil menyodorkannya keluar jendela, terima kasih sudah bantu. Anggap saja upahmu. Namun pria lusuh bernama Maman itu tak langsung mengambilnya. Tatapannya mendadak berubah dingin. Saya nggak minta bayaran, Bu. Saya cuma nolong. Ucapan sederhana itu menampar harga diri Vina. Seumur hidupnya, jarang sekali ia menemui orang miskin yang menolak uang darinya. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, Vina justru merasa dirinya yang kecil di hadapan seorang pengemis. Sepanjang perjalanan menuju kantor, Vina memegangi pergelangan kakinya yang mulai membengkak. Setiap kali menekan pedal gas, rasa perih menusuk tajam. Wajah cantiknya tampak menegang, tapi ia tetap memaksa. Bagi seorang CEO, absen dalam rapat direksi bukanlah pilihan. Di lampu merah, pikirannya kembali melayang pada sosok Maman, dengan senyum samar dan kalimat yang tegas. Saya nggak minta bayaran, Bu. Saya cuma nolong. Kalimat itu terus bergema di kepalanya. Ia sadar, selama ini terlalu sering menilai orang hanya dari uang. Tapi pengemis lusuh itu justru menolak lembaran 100.000 darinya, dan hal itu membuat Vina merasa kalah. Setibanya di kantor, Vina berusaha berjalan normal meski tertatih. Para karyawan menyapanya sopan, namun tatapan mereka penuh tanda tanya. Vina langsung masuk ruang rapat, duduk di kursi pimpinan, membuka presentasi, mencoba fokus. Tapi sakit di kakinya membuat pikirannya buyar. Begitu rapat usai, ia memutuskan pulang lebih cepat. Sesampainya di rumah, Vina membuka perban darurat buatan Maman. Kakinya tampak bengkak, merah keunguan. Ia menghela napas panjang, menyesal tak menuruti saran lelaki itu. Malamnya, saat hendak tidur, Vina sempat melihat anaknya yang sudah terlelap di kamar sebelah. Senyum kecil terbit di bibirnya. Demi anak itulah ia menanggung semua lelah dan sakit. Namun jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Bayangan Maman terus menghantui pikirannya. Keesokan paginya,
Rasa sakit semakin parah. Vina akhirnya memutuskan kembali ke pasar. Bukan hanya untuk berbelanja, tapi diam-diam, ia ingin memastikan sesuatu. Ia ingin menemukan Maman. Saat tiba di pasar, matanya menyapu seluruh keramaian. Bau tanah basah, teriakan pedagang, dan hiruk-pikuk pembeli membuatnya sedikit pusing. Tapi kemudian, ia melihatnya. Maman sedang duduk di dekat gerobak sayur, mangkok oranye di depannya, menatap kosong ke arah jalan. Vina mendekat. Entah kenapa, dadanya berdebar aneh, antara marah, penasaran, dan kagum. "Hei, kamu," panggilnya. Maman menoleh, lalu tersenyum tipis. Ibu, kakinya gimana?" Dan anehnya, meski ingin terlihat tegas, Vina justru merasa lega bisa melihat lelaki itu lagi. Ia berdiri di depan Maman, bertolak pinggang, berusaha menjaga wibawa. "Kakiku malah makin parah gara-gara kemarin. Harusnya aku dengar kata-katamu," katanya ketus, tapi suaranya mengandung penyesalan. Maman terkekeh kecil, memperlihatkan gigi kuningnya. "Saya udah bilang, Bu, keseleo nggak bisa dianggap sepele. Sini, saya bantu urut sebentar. Nggak usah bayar." Vina langsung terbelalak. "Apa? Urut di pasar begini? Kamu pikir aku siapa?" Suaranya meninggi, membuat beberapa pedagang menoleh penasaran. Wajah Vina memerah, buru-buru ia menunduk, menarik napas panjang. Lalu akhirnya, ia duduk di bangku kayu di dekat Maman. "Cepat saja. Jangan bikin aku kelihatan aneh," bisiknya. Maman berjongkok, memegang kaki Vina dengan hati-hati. Jemari kurusnya bergerak cekatan, menekan titik-titik tertentu dengan tepat. Vina sempat meringis, tapi lama-kelamaan rasa nyeri itu mulai berkurang. Ia menatap Maman dengan bingung. "Kamu ini sebenarnya siapa? Dari mana bisa belajar semua ini?" tanyanya pelan. Maman terdiam sejenak, lalu menunduk. "Dulu saya bukan pengemis, Bu. Saya pernah kerja di klinik pijat urat, sama teman. Tapi, hidup kadang bikin orang jatuh sampai ke dasar." Vina menelan ludah. Ia tak menyangka pengemis lusuh itu punya masa lalu seperti itu. Ada sesuatu yang berat tersembunyi di balik cara Maman bicara. Setelah selesai, Maman berdiri. "Coba ibu berdiri. Rasain bedanya." Vina pun bangkit pelan-pelan. Dan ajaib, sakitnya jauh berkurang. Ia menatap kakinya tak percaya. "Astaga, benar-benar beda," serunya. Maman hanya tersenyum tipis. "Saya nggak hebat, Bu. Cuma kebetulan tahu caranya aja." Tiba-tiba, seorang pedagang lewat sambil berseru. Maman, nggak ketemu lagi sama orang-orang lama? Katanya dulu kamu punya usaha sendiri, kok bisa jadi begini?" Vina spontan menoleh, matanya tajam penuh rasa ingin tahu. "Usaha? Maksudnya apa?" tanyanya cepat. Maman kaku sejenak. Wajahnya berubah muram. "Itu cerita panjang, Bu, dan gak semua orang harus tahu." Kalimat itu membuat hati Vina bergetar. Sepanjang perjalanan pulang dari pasar, kata-kata pedagang tadi terus terngiang di kepalanya. "Katanya dulu kamu punya usaha sendiri, kok bisa jadi begini?" Ia memandangi jendela mobil, hatinya dipenuhi tanda tanya. Bagaimana mungkin seorang pengemis lusuh pernah punya usaha sendiri? Malam itu, setelah memastikan anaknya tertidur, Vina duduk sendirian di balkon rumah. Angin malam berembus lembut, tapi pikirannya tak tenang. Entah kenapa, wajah Maman, pengemis yang menolong anaknya waktu itu, terus muncul di benaknya. Ada sesuatu yang janggal. Seorang pengemis yang tahu pertolongan darurat, yang bisa memijat urat, dan ternyata pernah punya usaha. Siapa sebenarnya dia? Keesokan harinya, Vina kembali ke pasar dengan alasan belanja. Padahal tujuannya hanya satu, mencari tahu lebih banyak tentang Maman. Dan ketika akhirnya ia menemukannya, Maman sedang duduk santai sambil bercanda dengan penjual buah. "Maman," panggil Vina. Lelaki itu menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Wah,
Ibu rajin juga ke pasar. Kakinya gimana? Tanyanya ringan. Vina mendekat, duduk di bangku kayu di depannya. Aku mau tahu, benarkah kamu dulu punya usaha? Nada suaranya terdengar tegas. Maman terdiam. Lama ia menunduk, memainkan jari-jarinya, lalu menarik napas berat. Iya, Bu. Dulu saya punya usaha. Lumayan lancar. Malah, ucapnya pelan. Vina menatapnya lekat, menunggu lanjutan. Tapi satu kesalahan menghancurkan semuanya. Saya terlalu percaya sama rekan bisnis. Uang usaha digelapkan, saya dituduh. Hutang menumpuk. Rumah disita. Istri saya pergi dengan pria lain. Saya jatuh. Dan akhirnya nggak punya apa-apa. Dari situ, jadi pengemis rasanya satu-satunya jalan. Kata-kata itu menyesak di dada Vina. Di balik tawa ringan Maman, tersimpan luka yang dalam. Ia bukan sekadar pemalas, ia korban keadaan. Tapi kenapa tetap jadi pengemis? Kenapa nggak bangkit lagi? Desak Vina. Maman menatapnya dengan mata sendu. Kalau semua orang udah anggap kita sampah, Bu, kadang lebih gampang pasrah jadi sampah beneran. Kalimat itu menancap di hati Vina. Malam itu ia sadar, kehidupan mewahnya ternyata tidak menjamin kebahagiaan. Ada sisi rapuh manusia yang baru ia pahami lewat sosok Maman. Hari-hari berikutnya, Vina mulai sering ke pasar. Alasannya tetap sama, belanja. Tapi sebenarnya, ia hanya ingin berbincang dengan Maman. Entah kenapa, ia merasa tenang di dekatnya. Cara bicara Maman yang apa adanya, jujur, dan ceplas-ceplos, berbeda dari rekan-rekan bisnisnya yang penuh basa-basi dan kepalsuan. Suatu siang, Vina duduk di bangku kayu sambil menyeruput es teh dari warung kecil. Maman duduk di sebelahnya, mengipas-ngipas dengan kardus bekas. Ibu nggak takut ya? Orang kaya ngobrol sama pengemis. Citra ibu bisa rusak. Candanya. Vina tersenyum kecil. Aku nggak peduli omongan orang. Citra bisa dibuat. Tapi rasa nyaman, susah dicari. Maman menatap Vina sejenak. Ada sesuatu di matanya, entah kagum, entah iba. Namun di sisi lain, hati Vina mulai bimbang. Ia tahu kedekatan ini berbahaya. Bagaimana kalau anak buahnya tahu? Bagaimana kalau orang-orang mulai bergosip? Seorang CEO janda kaya raya dekat dengan pengemis, itu bisa jadi skandal besar. Maman, ujar Vina tiba-tiba, kamu nggak pernah kepikiran buat berhenti ngemis? Maksudku, coba kerja lain, walau kecil. Maman mengangkat bahu. Kerja apa, Bu? Orang lihat saya aja jijik. Lagian, ngemis kadang malah lebih cepat hasilnya. Malu sih, tapi perut kenyang. Ia tertawa hambar. Kalau aku bantu kamu, mau coba mulai lagi? Tantang Vina. Maman menoleh cepat, terkejut. Bantu? Maksudnya gimana? Ibu ini orang kaya, saya cuma orang jalanan. Dunia kita beda jauh. Jangan bercanda. Wajah Vina memerah, bukan karena marah, tapi karena sadar, kenapa ia begitu peduli pada lelaki ini. Setiap kali pulang ke rumah, bayangan Maman selalu muncul duluan, sebelum laporan keuangan, sebelum rapat, sebelum segalanya. Hubungan mereka mulai kabur batasnya. Antara kasihan, perhatian, atau sesuatu yang lebih berbahaya. Malam itu, Vina menatap wajah anaknya yang tertidur pulas. Dalam hati, ia berjanji, besok, ia akan melakukan sesuatu yang bisa mengubah hidup Maman. Pagi itu, setelah mengantar anaknya ke sekolah, Vina langsung menuju pasar. Di tangannya ada kantong kertas berisi pakaian bekas yang masih bagus dan beberapa roti. Ketika melihat Maman duduk di tempat biasa, ia menghampirinya. Maman, panggilnya tegas. Lelaki itu menoleh, tersenyum lebar. Wah, ibu datang lagi. Mau pijat gratis lagi, ya? Godanya. Vina meletakkan kantong di depannya. Ini untuk kamu. Dan aku mau bicara serius. Maman menatap bingung. Bicara apa? Vina menarik napas panjang.
Aku tawarkan kamu kerja di rumahku. Jadi asisten pribadi. Bantu urus taman, belanja, hal-hal kecil. Aku bisa gaji kamu dengan layak. Nggak perlu ngemis di jalan lagi. Maman membeku. Lama ia menatap Vina, mencoba memastikan apakah ini serius atau cuma rasa iba. Ibu yakin? Saya cuma pengemis. Orang bisa salah paham. Aku nggak peduli orang lain bilang apa. Potong Vina cepat. Yang aku peduli, kamu punya kesempatan buat bangkit lagi. Maman menunduk, bergulat dengan pikirannya sendiri. Ibu, kenapa repot-repot urusin saya? Hidup ibu kan sudah enak. Vina terdiam. Lalu dengan suara lirih ia berkata, karena aku tahu rasanya kehilangan. Bedanya, aku bisa bangkit karena punya harta. Kamu, bahkan gak diberi kesempatan. Hening. Hanya angin pasar yang berembus, membawa aroma sayur dan debu. Akhirnya, Maman tertawa kecil. Aneh juga ya, wanita kaya ngajak pengemis kerja di rumahnya. Kalau orang dengar, pasti dikira ibu udah gila. Biar saja, jawab Vina mantap. Aku serius, Maman. Kalau kamu mau, mulai besok ikut aku. Maman menunduk. Jari-jarinya meremas mangkuk di pangkuannya. Wajahnya sulit dibaca, antara takut, ragu, atau harap. Dan akhirnya, dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, baiklah, Bu, tapi jangan menyesal. Hari pertama Maman tinggal di rumah Vina terasa begitu canggung. Dengan pakaian baru yang diberikan oleh Vina, penampilannya sudah jauh berbeda dari pengemis kumal di pasar. Tapi sorot matanya masih sama, ragu, kikuk, seperti orang yang belum yakin pantas berada di tempat seindah itu. Setiap hari, Maman sibuk mengurus kebun kecil di belakang rumah, membantu berbelanja, dan memperbaiki peralatan yang rusak. Ternyata, di balik kesederhanaannya, ia cekatan dan terampil. Kadang memang malas, tapi ada ketulusan di setiap geraknya. Sementara itu, tanpa sadar, Vina mulai terbiasa dengan keberadaannya. Suara Maman yang ceplas-ceplos justru membuat suasana rumah terasa lebih hidup dan hangat. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di hati Vina. Sesuatu yang membuatnya gelisah setiap malam. Ia mulai menunggu langkah sandal Maman di teras, menantikan obrolan ringan setelah makan malam, dan merasa hampa jika lelaki itu tak terlihat. Perasaan asing itu tumbuh diam-diam, membuat hatinya berdebar tanpa sebab. Suatu sore, ketika Vina pulang dengan wajah lelah setelah seharian bekerja, ia mendapati Maman sedang memperbaiki keran bocor di dapur. Tangan kurus lelaki itu basah, namun gerakannya tenang dan terfokus. Entah kenapa, Vina terpaku lama melihatnya. Ada sesuatu yang memikat, bukan pada rupa, tapi pada ketulusan. Kenapa bengong, Bu? Maman menoleh, membuat Vina tersentak. Wajahnya memerah. Ah, nggak apa-apa. Lanjutkan saja, ujarnya gugup. Malam itu, saat berbaring di ranjang, Vina menatap langit-langit kamar. Suara detak jam terdengar pelan di antara keheningan. Apakah aku sedang jatuh pada seorang pengemis? Gumamnya pada diri sendiri. Hari-hari berlalu. Kehidupan di rumah Vina terasa lebih hangat dari sebelumnya. Anaknya bahkan akrab dengan Maman, sering bermain bola di halaman sambil tertawa riang. Untuk pertama kalinya sejak lama, rumah itu terasa hidup. Dan Vina mulai merasa Maman adalah bagian dari keluarganya. Namun suatu malam, ketika Vina baru pulang dari kantor, suasana terasa aneh. Maman duduk di teras dengan wajah murung, pandangannya kosong. Ada apa, Maman? Tanya Vina pelan. Lelaki itu menatapnya sesaat, lalu menunduk. Bu, ada sesuatu yang harus ibu tahu. Rahasia yang selama ini saya sembunyikan. Vina menegang. Rahasia apa maksudmu? Maman menarik napas panjang. Saya bukan sekadar orang jatuh miskin, Bu. Dulu, saya partner bisnis suami ibu. Wajah Vina langsung pucat. Apa? Suaranya bergetar. Benar, lanjut Maman lirih.
Saya dan almarhum suami ibu pernah mendirikan usaha properti kecil. Tapi satu kesalahan menghancurkan semuanya. Uang perusahaan hilang, dan saya yang dituduh mencuri. Padahal saya tidak bersalah. Saya dipaksa bangkrut, kehilangan segalanya. Rumah disita, istri pergi, hidup saya hancur. Ironisnya, setelah suami ibu meninggal, ibu justru yang menggantikan posisinya sebagai CEO besar di perusahaan yang dulu kami bangun bersama. Darah Vina serasa berhenti mengalir. Ia teringat masa lalu, betapa suaminya memang jarang membicarakan soal bisnis. Ia selalu percaya begitu saja. Jadi, selama ini Maman datang bukan tanpa alasan. "Jadi kamu mendekatiku karena balas dendam?" tanyanya dengan suara nyaris pecah. Maman menggeleng. Tatapannya teduh tapi penuh luka. "Tidak, Bu. Saya baru tahu semuanya setelah menolong ibu waktu itu. Setelah saya mengenal ibu lebih dekat, saya sadar, ibu juga korban. Ibu tidak tahu apa-apa." Ia menunduk, suaranya bergetar. Saya malah jatuh hati. Air mata menitik di pipi Vina. Marah, sedih, dan iba bercampur jadi satu. Ia menatap Maman dengan pandangan tak terdefinisi, antara benci dan rindu yang belum sempat tumbuh. Maman menarik napas panjang. "Kalau ibu mau saya pergi, saya akan pergi. Tapi saya nggak bisa bohong. Rasa ini sudah terlalu dalam." Keheningan menyelimuti malam itu. Vina memejamkan mata, mencoba menenangkan degup jantungnya yang kacau. Di hadapannya berdiri lelaki yang dulu dianggap pengemis. Tapi kini ia tahu, takdir mempertemukan mereka bukan sebagai musuh, melainkan sebagai dua jiwa yang sama-sama terluka, dan mungkin saling menyembuhkan.